Oke, gue bergairah banget nih. Kenapa? Karena ya gue bakal nge-review sebuah barang yang sepaket nih. Murah, meriah, muntah. 3M ya kan. Ini bukan Samsung, bukan Oppo, bukan Xiaomi, bukan Sony. Mungkin bagi sebagian orang kalau pengen beli handphone dengan merek ini, iya gue beli nggak ya? Iya, masih kecot. Tapi gue bakal ngebuat konten ini menjadi mungkin sebuah refreshment tersendiri gitu. Ngomong apa sih gue dari tadi semua. Jadi ini adalah Infinix Note 8 dan langsung ke web resminya, wah gue langsung disuguhkan ini kayak gambarannya tuh HP ini memang diciptakan khusus dilahirkan untuk gaming banget ya kan. Dan gue ngerasa handphone ini memang lanjai banget dipakai. Sebelum gue bikin konten ini, sebelum gue edit video ini gue udah pakai dulu. Handphone ini tuh ngerasa tuh apa ya, gue sebagai user iPhone 13 Pro pun kayak takjub terkesima dengan harganya cuma 1 jutaan ya kan, tapi bisa dapat performa sebagus ini. Nah, di sini gue bakal kasih lihat clue-clue yang dikasih dari web resminya ya kan. Di sini ada Helio G80 untuk chipsetnya, gue udah ngebahas di video-video sebelumnya, ini video lama gue udah pernah bahas juga, cuman kita review ulang lagi di tahun 2022 apakah handphone ini masih worth it atau tidak, tapi gue nge-review itu dari sudut gibah dari segi fisik aja kali ya, biar lebih seru gitu. Karena kalau buat gaming test ya kan dan lain-lain, spek detail, banyak YouTuber atau channel yang nggak bahas lebih proper dibandingkan gue. Kalau gue ya seru-seruan aja lah ya, tipis-tipis aja gitu. Info padatnya tipis-tipis aja gitu. Nah, di sini ada iming-iming tulisan layar Infinity O ganda ya kan. Seharusnya dia bulat kecil tapi karena ada 2 titik jadi gabung, jadi ya gitulah. Poninya agak dihilangkan tapi ada gitu-gitulah. Nah, di sini mereknya Infinix. Bagi sebagian orang Infinix apa sih? Ya, handphone ini rata-rata dirakit di Indonesia. Jadi menurut gue meskipun bukan the real made in Indonesia, cuman kalau lo beli Infinix ini rata-rata banyak tulisan, gak hanya Xiaomi aja, tulisannya gede banget ya kan. Dibuat di Indonesia ya kan. Nah, kalau dari segi fisik, gue udah pernah obrolin sih sebelumnya, di video-video sebelumnya mengenai gibahan HP buatan Indonesia, HP yang dirakit di Indonesia ini SOP-nya bagus atau enggak. Nah, sekarang di tahun 2022 kita ulang lagi ya, apa sih yang berbeda? Yang gue rasakan tidak ada. Setelah gue memegang iPhone terbaru, iPhone jadul, dan gue memegang handphone Android terbaru, gue megang Infinix Note 8 ini, gue ngerasanya kayak handphone ini memang aura flagshipnya tuh ada ya. Lu bisa lihat sendiri tuh dari sampingnya tuh tombol-tombolnya mengingatkan dengan merek Sony ya kan. Perpaduannya ini Infinix nih pinter nih. Perpaduan desainnya, lu bisa lihat nih dari bezelnya, kilat-kilatnya. Ini kalau sekilas nih kayak kelihatan sebuah handphone Samsung yang dimana harganya itu kayak 3 juta ke 4 juta ya kan. Yakin lo, pasti lu setuju sama gue. Tapi begitu lu pakai handphone ini, tombol-tombol ya, ini feels like kayak lu pakai flagship Sony gitu. Jadi perpaduannya banyak banget gitu. Terus untuk kameranya juga penempatannya gede banget ya kan, dan ya you know lah, nggak banyak lensa, bukan handphone namanya di zaman sekarang kan. Nah, sekarang ngomongin soal layar. Untuk layarnya ini gue bilang nih ya, ini benar-benar mirip flagship banget. Kalau lu beli handphone baru yang harga sejutaan, biasanya kalau layarnya dalam keadaan redup gitu nggak bakal hitam pekat seperti ini. Tapi dengan lu punya si Infinix Note 8 yang lu mau beli baru, mau beli second, lu bakal dapat kondisi yang seperti ini kalau dalam keadaan sleep, layarnya tuh just black ya, nggak ada warna lain gitu. Impact-nya apa sih bang? Impact-nya ya sensitivitasnya lebih bagus karena dia langsung tipis ya penghambatannya. Terus yang kedua, dengan layar black, just black kayak gini, saat layarnya redup alias mode sleep seperti ini kelihatan black banget layarnya, dia brightness-nya biasanya bagus. Dan ya bener aja, begitu handphone ini dinyalakan, layarnya itu kayak berasa pakai Samsung yang harga 2 jutaan ke atas menurut gue ya, di harga baru. Gue nggak ngomongin soal ini teknologi OLED, AMOLED ya, kita IPS to IPS ya. Kalau IPS dibandingkan dengan AMOLED, OLED ya udah beda segmen lah. Tapi dari segi harga 1 jutaan, terus dengan spek yang ada di Infinix Note 8 ini handphone gak ketinggalan zaman men. Sama sekali gak ketinggalan zaman. Bahkan kayak lu beli handphone di harga 1 jutaan, lu beli handphone baru, terus lu bandingin, lu beli second Infinix Note 8 ini, lu seakan-akan tuh kalau lu beli handphone baru malah kayak mundur, turun upgrade gitu, turun spek.
Malah kalau lo beli handphone bekas dan lo pilih Infinix Note 8 ini lo kayak naik spek gitu, malah upgrade gitu. Padahal beli bekas dan lebih murah lagi. Dan benefitnya banyak banget. Sekarang ngomongin soal kamera nih. Kamera, nggak ngadi-ngadi nih kamera, sumpah deh. Dengan kekuatan 64 megapiksel. I know. Mungkin bagi sebagian orang, wah ini gimmick nih. Itu gimmick bang, 64 bang. Ya kali gitu, HP 1 jutaan kamera 64 bang. Sekarang gini deh, kamera 64 itu, ya kita tahu ini handphone harganya murah ya kan. Tapi dengan adanya gimmick 64 ini, setidaknya itu memudahkan lu buat foto. Jadi saat lu nge-capture apapun, misalnya lu foto pacar lu lah, atau lu foto produk yang pengen didagangkan, karena hasilnya dengan iming-iming gimmick 64 megapiksel, jadi permainan croppingnya itu jauh lebih luas, jauh lebih bagus. Seandainya, wah lu banyak nih fotonya bocor, ada orang lewat, lu tinggal zooming, habis itu lu crop. Itu jauh lebih leluasa karena hasil frame-nya itu tembus di 64 megapiksel. Jadi meskipun gimmick tapi itu berguna banget loh, dan gue udah ngetes. Terus dari segi performa ini lu bisa lihat sendiri perbandingannya ya kan, peningkatannya kita bisa lihat nih frekuensi rendering gambarnya dia naik 14% dibandingkan Helio G70, yang dimana cukup signifikan kalau menurut gue, sadis sih. Dan di bawahnya 35%. Lo bisa lihat sendiri perbedaan diagramnya. Jadi handphone ini nggak salah sih. Kalau Infinix tuh, kalau kita main ke web si Infinix-nya tadi dan lu langsung choose ke halamannya page-nya Infinix Note 8, langsung kayak aura gamingnya tuh keluar gitu. Nah, daripada lu beli flagship yang misalnya kayak lu beli mantan flagship nih, kayak mantan flagship dari Samsung, mantan flagship dari Sony, yang harganya notabene-nya sama, bahkan ada yang lebih mahal, gue rasa itu 50-50 ya. Terserah lu mau milih yang mantan flagship atau lu milih yang benar-benar handphone entry level ala-ala seperti Infinix Note 8 ini. Kelebihannya apa sih? Kelebihannya kalau lu pilih flagship seperti Samsung yang lagi lu lihat ini, lu bakal dapat layar yang nyaman, kamera yang bening, ya feel flagship lah. Tapi kekurangannya ya biasanya minus shadow, terus layar udah butek-butek, terus performanya kurang karena chipsetnya udah tua meskipun mantan flagship. Tapi kalau lu pilih Infinix Note 8 ini, menurut gue itu jauh banget, the best banget, cocok untuk pemakaian 2-3 tahun dibandingkan lu beli mantan flagship yang pakai kayak 6 bulan hampir setahun gitu, kayak lu udah harus, wah gue harus upgrade nih. Satu hal yang gue benci dari handphone ini, ya sidik jarinya nih. Sidik jarinya, tapi ini bukan kekurangan dari Infinix Note 8 ini, melainkan karena desainnya seperti ini. Handphone apapun itu, mau Apple, mau ya kita bisa lihat lah, iPhone 8, iPhone SE 2020, iPhone XR paling baru saat ini, iPhone XR yang generasi pertama, iPhone XR, iPhone XR cuma satu, maksud gue iPhone SE generasi ketiga. Itu kalau kilat-kilat ya bakal gitu-gitu juga ya kan, kayak nyeplak-nyeplak juga. Jadi itu minus dengan kondisi desain seperti ini, bukan minus dari Infinix ya. Overall, kesimpulannya handphone ini, kalau lu bimbang lu pilih flagship atau handphone ini, gua ada poin penting nih. Kalau lu pilih flagship, ya gua mensugeskan handphone itu paling bisa dipakai 1 tahunan. Tapi kalau lu beli handphone, dengan spek gar seperti ini, lu bisa pakai 2-3 tahun. Ya memang nggak senyaman flagship dengan layarnya bening, tapi handphone ini jauh bisa nemenin lu buat kerja lebih lanjai.